ini dasar latih. Pak Bupati, Bapak pikir tidak ada masalahku Pak? Saya ini kasihan, masalah saya sekarang jarang di rumah. Kalau istriku komplain, kenapa kau selalu keluar? Saya cuma hibur dia, ku peluk, baru ku menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah. Selesai, langsung tenang. Kalau saya pulang 1 minggu baru pulang Batang, ku peluk itu baru ku nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah bilang betul ki, betul kah sayangku. Nah lupa lagi masalahnya Pak. Nah perisa kupurku berantakan, marah-marah, ku peluk lagi, baru menyanyikan lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai masalah. Ketika ada masalahmu, jangkau muncul makin marah, makin meledak itu masalahmu. Kalau satu marah, yang satu menyanyi. Kalau ibu-ibu marah suamimu, jangkau juga ikut marah, menyanyi kau saja. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tapi Pak Bupati, banyak juga rumah tangga saya lihat bertengkar. Tiap hari bertengkar, hamil lagi. Bingung juga saya lihat. Jangan aku tunjuk ibu. Ya. Nah, semua orang punya masalah. Semua. Dasar latif dalam rumah tangga banyak masalah. Masalah saya sekarang yang paling banyak adalah banyak janda-janda curhat. Ustadz, saya baru meninggal suami. Adakah doa-doa yang membuat hati saya tenang? Saya kasihlah doa-doa penenang hati, wirid-wirid. Sudah itu Nabila lagi, Ustadz, ada lagi masalahku ini Ustadz. Saya butuh imam dalam hidupku. Oh iya Bu. Lalu dia bilang, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Pak Bupati yang saya hormati, ketika Muhammad SAW diusir dari kampungnya namanya Mekah, dan yang mengusirnya pamannya sendiri Pak. Ya, pamannya sendiri yang ngusir. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Itulah yang kemudian kita kenal sekarang dengan hijrah. Pindah Nabi karena dianiaya, disiksa, beberapa umatnya dibunuh secara kejam. Salah satu diantaranya namanya, orang yang disiksa itu namanya Bilal, yang kemudian menjadi tukang asannya Nabi. Pindahlah umat Islam secara sembunyi-sembunyi dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki Pak Bupati, kurang lebih 400 km, 7 hari perjalanan. Jangan bayangkan perjalanannya seperti dari Makassar ke Pindrang. Banyak sungai dilewati, banyak pohon tempat berteduh. Itu padang pasir, panas. Lalu kemudian Nabi sampai di Madinah. Lalu beliau kumpulkan seluruh umat Islam. Baik yang ada penduduk lokal maupun yang datang. Yang pendatang namanya disebut kaum muhajir. Yang penduduk lokal namanya kaum ansar. Orang Madinah. Kira-kira samalah kira-kira. Orang muhajir itu orang Bugis yang ada di Tobelo. Orang Tobelo yang ada di sini lahir dan besar tanah kelahirannya namanya kaum Ansor. Nabi sekumpulkan. Lalu Nabi pidato. Saudara-saudara sekalian, kamu mau enggak sukses dunia akhirat? Wahai orang KKSS, wahai orang Tobelo, wahai orang Halmahera Utara, mau kau sukses? Sukses kau dunia, selamat kau akhirat. Apa yang disebut sukses dunia, selamat akhirat? Bupati di dunia, bupati pula di akhirat. Jangan sampai bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai wakil bupati di dunia, penghuni api neraka di akhirat. Islam tidak mau menginginkan kalian begitu. Yang Islam inginkan, kalian pengusaha di dunia, kalian pejabat di dunia, kalian tokoh di dunia, kamu juga harus orang terhormat di akhirat, masuk dalam surga. Jawabannya kira-kira apa? Ini yang ada saudara-saudaraku ini. Mau enggak? Mau?
Kenapa? Karena lobek kamu kok. Keras-keras saya kok. Mau atau tidak? Sambaki. Mau. Maka Nabi katakan, kalau mau kau paling sukses dunia akhirat, nih laksanakan kau ini. Kalian saudaraku yang ada di Tobelo, tidak melihat apa agamamu, tidak melihat apa sukumu, tidak melihat apa keyakinanmu. Kalau kalian mau sukses, kata Nabi, satu, utlubul ilma, belajar kok. Belajar. Pak Bupati, dulu waktu saya di kampung kecil-kecil, itu kalau saya lihat pesawat, saya tadi di atas heli sempat bayangkan lagi itu. Kalau saya lihat pesawat di kampungku, saya kejar itu, Pak. Kapal lutu, liar kau. Saya bilang dalam hati waktu itu, waktu saya kecil, bisa juga kah saya nanti naik pesawat nak mati? Allahu Akbar. Sekarang Bu, capek saya naik pesawat. Capek. Hebatnya lagi, orang kalau pergi naik pesawat, Pak, dia beli tiket mahal-mahal. Saya tidak beli tiket, Pak, dibelikan. Apa sebabnya? Karena atletis. Tidak. Apa ini saya ceper? Karena gagah. Mukaku hancur. Tapi apa? Karena saya punya ilmu. Mana buktinya? Dia mau gelarku banyaknya. Apa? Karena saya bersusah payah nuntut ilmu. Saya jerih payah menuntut ilmu. Siang malam menuntut ilmu. Menghafal, mengkaji, mempelajari. Berdarah-darah otak saya nuntut ilmu. Bayangkan doktorku 2 Pak Bupati. 2. Ada orang barangkali 2 doktornya. Tapi sama-sama dalam negeri. Saya Pak Bupati alhamdulillah. Bukan mau sombong. Motivasi buat adik-adikku yang ada di Tobelo ini. Supaya kalian sukses. Hei. Saya S3 saya, doktor saya, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Waktunya bersamaan, disiplin ilmunya beda. Bukan perkara gampang itu. Tanya yang ada doktor di sini, bagaimana susahnya itu jadi doktor. Dengan izin Allah, Allah kasih saya hadiah. Saat dulu kau bersusah payah, sekarang maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Dulu mau kau jadi polisi, karena kau pendek, tidak lulus kau. Lebih kau jadi ustaz. Karena saya jadi ustaz, Kapolri poin kucaramai, presiden dia kucaramai. Coba saya jadi polisi waktu itu, ketemu, ya Pak, siapa? Apa? Gara-gara apa? Punya ilmu. Maka saudaraku warga KKSS, belajar kau cikali. Belajar. Biarlah Allah takdirkan kamu tinggalkan tanah kelahiranmu. Tapi jangan kau jadi sampah masyarakat di sini. Biarlah kau tinggalkan tanah leluhurmu. Kau tidak bisa lagi tinggal dan hidup di tanah kampung kelahiranmu. Karena tuntutan hidup kau merantau ke sini. Tapi tolong jangan kau jadi politisi jahat. Jangan kau jadi pedagang curang. Jangan kau jadi pengusaha yang kalasi. Tunjukkan kalian orang Islam yang bermartabat. Dengan cara apa semua bisa kau dapat? Kalau kau punya ilmu. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, yang Allah takdirkan kalian jadi miskin, bilang sama anakmu, bapakmu miskin nak, tapi Tuhanmu maha kaya, sekolah kok. Ada tonji itu rezekimu. Sekolah kok nak. Ada jamah kok sekolah. Itu ada menteri tidak ada sekolahnya. Berapa orang di Indonesia yang bisa menteri tidak ada sekolahnya? Berapa? 1 aja, bukan kamu. Sekolah. Berapa orang yang angkat Allah, angkat derajatnya karena sekolah. Yang tadinya dihina di kampung. Yang tadinya sepupunya pun tidak memandangnya. Yang tadinya tidak ada orang menghormati satu keluarganya. Tapi setelah punya ilmu, Allah angkat derajatnya. Maka saudara, orang-orang tuaku, pas sekolah anakmu. Kiringi lo masih sekolah. Pasui, lo kok masih sekolah ke Jawa. Lo kok masih sekolah ke Sulawesi. Lisu kok bangun di kampung atau Wembo. Pergi ke sekolah ke Jawa, pergi ke sekolah ke tanah Sulawesi, tapi pulang ke kampungmu di sini sekarang, kau bangun ini Tobelo. Belajar. Tapi bagaimana kau mau bangun kalau kau dongo? Mintanya, beleng-beleng. Jadi anggota DPR hanya karena ada uangnya. Pakai ijazah, pakai C.
Ketemu sama kepala dinas yang S2. Bagaimana mau nyambung otakmu? Maka belajar. Ada pegawai negeri di sini? Ada. Kalau mau kau jadi camat, bos, mau kau jadi kepala dinas, jam mau kau cari muka sama bupati, tidak laku itu sekarang. Betina cari muka, iya pak, yuk pak. Dengar kau ini pegawai negeri. Biar nak suka kau pak bupati, kalau istrinya ndak suka kau ndak jalan kamu. Iya, cocok Pak Frans. Iya toh, saya tahu bapak takut sama istri. Kalau Ustaz, saya ndak takut sama istriku. Demi Allah saya ndak takut sama istriku. Cuma istriku yang lebih berani. Ini jadi masalah Pak. Ayo, saudaraku belajar. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi utama Pak Bukti. Ini sahabat utama yang menopang keberhasilan. Kira-kira kalau sekarang tim sukses lah. Ada 4. Satu namanya Abu Bakar Siddiq, arif dan bijaksana. Yang kedua namanya Abu Bakar Siddiq. Beliau dikenal dengan tegas. Haram-haram, batil-batil, tidak ada kompromi. Yang ketiga namanya Utsman bin Affan, pengusaha sukses yang dermawan. Biar banyak pengusaha di Halmahera Utara tapi pelit, serahkan, tidak ada gunanya Pak Bupati. Yang Allah butuhkan orang kaya yang mau berkurban. Yang keempat namanya Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi dan juga kemudian menjadi anak mantunya Nabi. Ini dari 4 sahabat Nabi, ini yang paling cerdas Pak. Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Nabi mengakui, dialah ini sahabatku yang paling cerdas. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini bapak-bapak di sini yang saya tanya nih. Kalau saya kasih antara iPhone 13 dengan kitab, pilih mana Pak? Kitab, pencitraan misalnya. Alah kitab, pasti HP nu pilih cilaka. Ali ditanya, Ali, kalau kau dikasih harta dengan ilmu, pilih kau mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu dari harta? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, punya uang 5 juta, kasih masuk di bele-bele. Pak Bupati tahu bele-bele? Itu bahasa Sulawesi, kaleng. Bele-bele Pak, di kampung dia bilang celengang. Dia bilang, kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Makan, ikan. Saya bilang, oh itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Punya 5 juta, kasih masuk bele-bele. Di gembok. Sudah itu, dikasih masuk lemari. Lemari digembok lagi. Berapa mi gemboknya Bu? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya Pak Satpol? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Ayo, apa dah setengah mati kau jaga itu toh? Iya toh? Setengah mati kau jaga. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Yang terhormat Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kemana-mana dijaga. Di rumah beliau ada Satpol PP. Mau masuk. Iya toh? Iya. Kenapa beliau dijaga? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas. Nggak mungkin jadi bupati kalau belgo. Bupati beleng-beleng. Mana bisa? Maka ilmulah yang membuat kalian dijaga. Mana buktinya lagi? Dasar Latif. Dikawal Pak. Allahu Akbar. Bukan karena saya terkenal, tapi karena saya punya ilmu. Ini lebih banyak yang gagah dari saya. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Apa itu? Hai. Apalagi ibu-ibu papeti selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie. Ulang Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, nah biar kau ulang 10 kali, nah mukamu yang kabur.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Dua, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana contohnya? Wakapolres. Cocok nih Pak? Hah? Kompol. Sedikit lagi AKBP. Amin. Pak mewakili Dandim. Bapak dapat gaji tiap bulan. Iya toh? Kira-kira Bapak dapat gaji karena apa? Karena Bapak jadi tentara dan polisi. Bapak kenapa jadi tentara dan polisi? Karena Bapak punya ilmu. Tidak mungkin Bapak jadi polisi tentara kalau tidak ada jasanya. Berarti dengan ilmu dapat jabatan, dapat pangkat, dapat uang. Sebaliknya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya? Ada orang kaya di kampungku Pak, kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Orang kaya kampung, Juragan tambak, banyak tambak empannya Pak, Kambolu, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Pak baca Kiambo, ya. Dibelikanlah buku belajar membaca yang besar-besar hurufnya, baru ada gambarnya. PEP tambah PEP, SO so, PEPSO, DEDNT apa bacanya? Odol. Aduh. Iya tuh, hancur karena dilihat gambar. Waktu itu masuklah telepon. Masuk telepon. Dulu namanya wartel. Masuklah saya. Dia masuklah ini juga bapak orang kaya. Dia buka nomor teleponnya anaknya yang sudah dicatat. Masuk di kamar bicara langsung teriak. Halo. 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 Ambokmu nak. Ambokmu. Halo. Dalam hatiku bagaimana mau nyambung. Saya bilang Haji, pencet dulu nomornya. Sudah dipencet nomornya. Halo. Halo. Tidak ada dengar. Ternyata yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut nak simpan di telinganya. Halo, halo. Saya bilang Haji, tak balik ya Haji. Tak balik. Langsung dalam lebih lagi. Loha. Loha. Bukan halo dah tak balik dong. Ini kaya tapi tidak ada ilmunya, ya begini hidupnya. Berkaitan dengan ibadah. Hampir bisa dipastikan orang ibadah tambah ilmu sia-sia. Bahkan hidupnya orang yang tidak punya ilmu ibadahnya susah. Mana contohnya? Mana contohnya orang punya ilmu? Tidak punya ilmu beribadah. Puasa. Saudara-saudara sekalian, Ramadan, siang haram berhubungan badan sama istri. Malam boleh. Yang penting sudah buka. Sampai sahur, boleh. Siang, haram. Selesai ceramah, dia datang sama saya. Ustaz, betul kita bilang tadi? Yang mana? Kalau malam, boleh. Siang, tidak boleh. Iya betul, tidak boleh. Ustaz, saya sudah 5 tahun Ustaz. Biar malam tidak juga. Mereka dong kok. Makanya belajar kok. Iya toh? Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dia sholat lagi, sampingnya Allahu Akbar. Tiba-tiba di sampingnya ada orang nak kasih jarinya. Dia lihat orang samping jari. Wah, sekali dia kasih jualan juga apa-apa, tidak kasih gini. Selesai sholat ditanya, kenapa kok kencang sekali? Nah bilang, ini sampingku, Ustaz tua mi. Lobek mi toh jadi begini-begini. Saya masih kuat kau Ustaz. Ini karena tidak ada ilmu. Makanya saudaraku, belajarlah. Wahai masyarakat, warga Halmahera Utara, belajarlah kalian. Maka kalau mau maju di kampung Pak Bupati, besok panggil kepala dinas pendidikan. Sini.
Kau cari anak SMA mulai kelas 1, 2, 3 yang cerdas, perhatikan rapornya, perhatikan peningkatan nilainya. Selesai SMA, kuliahkan di mana dia mau kuliah. Negara, kabupaten yang biayai. Itu baru itu. Jangan cari anaknya tim sukses. Cari itu dulu tim sukses. Cari anaknya tim sukses, kasih sekolah. Apa mau kasih sekolah tim sukses, nadongo anaknya. Belajar. Ya. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Kata Ali, harta kau kasih orang berkurang, sebaliknya ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, kasih temanku 2 juta, pasti berkurang. Tinggal lagi 2 juta duit saya. Tapi kalau saya punya ilmu, saya ajarkan kepada saudara-saudara, saya ajarkan bagaimana cara wudhu, saya ajarkan Al-Fatihah, saya ajarkan ilmu matematika, maka ilmu saya makin bertambah. Itu yang disebut amal jariah. Maka tidak ada pilihan. Kabupaten kita ini sebagai kabupaten baru yang tadinya hanya berupa kecamatan, kalau mau maju ini kabupaten, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, anggota DPR-nya, kepala dinasnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agamanya bermusyawarah, cari mereka yang cerdas, sekolahkan sampai mereka capek. Sudah kau sekolahkan, kembali kau ke kampungmu, bangun kampungmu. Satu, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, pendatang maupun lokal, pendatang maupun pribumi, kalian harus belajar. Dua, kata Nabi, kalau mau, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jangan kau bercerai-berai, jangan kau bertengkar, jangan kau bermusuhan. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda partai, boleh berbeda parpol, tapi tolong jangan kalian berpecah belah sebagai warga masyarakat Halmahera Utara. Apa sih biasa yang menyebabkan masyarakat ini berpecah belah? Satu, momen-momen politik. Politik, pilkada, pilcaleg, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta, pasti orang senang-senang. Ibu-ibu kalau saya tanya, mau kemana? Pesta. Apa di pesta menakutkan? Tidak ada nama pesta itu menakutkan. Kalau kita dengar kata pesta, pasti senang-senang. Pesta, makan-makan. Pesta, ada elektron. Namanya pesta, pasti senang-senang. Jadi pesta demokrasi, jangan kasih takut-takut. Pesta demokrasi, senang-senanglah. Pilpres selesai nih. Cebong kampret sampai sekarang belum baku akur. Maka kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pilpres yang akan datang ada orang yang menyatukan antara kampret dan cebong, sehingga kita berhenti lagi bertengkar, menghina-hina satu antara satu dengan lainnya. Saudaraku, para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakat dengan menghasut berita-berita bohong. Tim sukses, silakan sampaikan kehebatan dan keutamaan calonmu tanpa menyerang dan menghina calon orang lain. Karena kalau kita saling menghina, saling menyerang, pasti tidak ada orang yang mau diserang. Pasti tidak ada orang yang mau dihina. Ketika saling menghina dan menyerang, maka potensi pecahnya kita pasti terbuka lebar. Indonesia negara yang sangat besar. Bapak Ibu tahu enggak yang namanya Republik Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, lebih 17.000 pulau yang ada di wilayah Republik Indonesia. Diletakkan Sabang sampai Merauke, andai saja dia bisa seperti meja, diangkat ini Sabang sampai Merauke. Diletakkan di benua Eropa, diambil Indonesia, simpan di atas benua Eropa. Seluruh negara yang ada di Eropa tertutup, masih ada lebihnya sedikit. Begitu besarnya Republik Indonesia. Maka tentu negara lain berupaya untuk ngambil bagian di Indonesia. Dan salah satu cara kalau mau merusak Indonesia, buat dia berpecah belah. Itulah dari dulu. Zaman 1500 yang lalu, POC datang ke Indonesia. Dia mau perang secara langsung, diusir oleh orang Indonesia pada waktu itu. Maka mereka mengambil politik pecah belah yang kita kenal dengan divide et impera.
politik pecah belah. Apa isu yang dia pakai? Isu agama. Apa yang dia pakai? Isu ras. Apa yang dia pakai? Isu kekuasaan raja-raja. Dia hasutlah antara kerajaan Hasanuddin dengan kerajaan Bone. Kerajaan Goa dihasut dengan kerajaan Goa, dengan Goa dan Bone. Sultan Hasanuddin dengan Arun Palaka. Dia kasih berkelahi, sama-samanya anak bangsa. Setelah itu masuk POC. Hati-hati saudaraku, jangan kalian mau berpecah belah gara-gara politik. Siapa calonmu? Nomor 1. Kau ya, nomor 2. Kau nomor 3. Boleh berbeda nomor, boleh berbeda calon. Kita tetap Republik Indonesia. Ayo pelihara persaudaraan. Dito Belo, boleh beda agama, boleh suku beda kita, boleh apa ras kita beda, tapi satu tempat kita hidup di tanah kelahiran kita di sini. Apa kita merantau tidak lihat lagi dibilang Bugis Bone, Bugis Sopeng, tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah Bugis Tobelo, Bugis Halmahera Utara. Kalau kau bilang Bugis Bulukumba, balik aku pi Bulukumba. Kalau kau bilang Bugis Pindrang, balik kau ke Pindrang. Kau Bugis apa? Bugis Halmahera Utara. Karena kita sudah berjanji, bersepakat di Republik Indonesia, diikat oleh 5 sila. Satu di antara 5 sila itu persatuan Indonesia. Apakah persatuan itu harus seragam? Tidak. Bersatu itu tidak seragam. Bersatu saling menghormati perbedaan, pasti bersatu. Tidak mungkin kita mau seragamkan, gigi saja berbeda-beda. Bapak Ibu, hei, kamu tahu kenapa enak makan? Hah? Bapak-bapak tahu kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Bayangkan kalau gigi kita ini semua sama, mana enaknya? Misalnya semua gigi kita ini gigi seri. Tahu enggak? Ini kan beda-beda gigi kita. Yang paling depan itu namanya gigi seri, bagian memotong. Masuk ke dalam, beda lagi namanya. Namanya gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan daging tidak mungkin begini. Pasti kayak gini. Iya toh? Masuk lagi ke dalam, paling dalam, berbeda lagi. Namanya gigi geraham. Apa tugasnya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham. Bagaimana mau makan nganu daging? Bagaimana mau potong? Hai, mondroy. Maka hargai. Bahkan agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua bersaudara. Rasulullah bahkan mengatakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh? Lagi jalan-jalan anak muda pergi menyatakan cinta. Baru ada istrimu. Jangan coba-coba. Apalagi kalau istrimu bogis, mau ku kawin lagi. Nah bilang coba mau ku tikam kok. Jangan coba-coba. Ini bisa. Dia datanglah dia jalan-jalan. Anak muda malam minggu. Tiba-tiba padam lampu. Padam lampu. Tahantu kakinya. Kaki yang tahantu, seluruh anggota tubuh ikut rasakan. Duh! Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki itu yang tahantu, mulutnya yang teriak. Aduh. Padina kasih. Berikutnya apa? Mata bekerja, dia cari. Berdarah. Berikutnya apa? Mulut meniup. Berikutnya tangan mengusap. Kaki yang luka, semua anggota tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok, ini kok jalan lagi. Ini suka jalan kok lagi, jalan kok. Iya toh. Prakteknya di Tobelo ada jadi tangan bupati, ada jadi mulut anggota DPR, ada kaki rakyat biasa, ada jadi mata. Kita semua mau tentara mau polisi, kita semua mata di sini. Begitu kakimu bermasalah, polisi hidup.
Polisi bantu, tentara turun, rakyat turun, ulama turun, pendeta turun. Semua kita untuk menyatu apa? Menjaga kesatuan yang ada di kampung kita ini. Maka bupati ketika ada yang lecehkan masyarakatnya, bupati berkata, hehehe, jangan kau ganggu rakyatku. Kau ganggu rakyatku, saya suruh tangkap kamu. Rakyat juga berkata, jangan kau hina bupatiku. Kau hina bupatiku, kami rakyat di sini akan mengamuk dan mengusir kamu. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu-ibu, Pak, kenapa nasi enak dimakan? Hah? Kenapa nasi enak dimakan? Karena makannya bareng-bareng masuk. Bayangkan kalau bapak makan satu-satu biji. Pak Bupati, Pak Frans, bagaimana kalau bapak makan satu-satu nasi, Pak? Makan pagi, sore baru selesai, Pak. Itulah enaknya bersatu. Maka semua komponen masyarakat yang ada di Halmahera Utara, mau Kristen kah dia, mau Hindu kah dia, mau Buddha kah dia, mau bahkan kafir tidak ada agamanya sekalipun, kita punya tanggung jawab merawat persatuan Halmahera Utara. Masih ingat, lihat TV, bagaimana di Arab Timur Tengah. Lihat sekarang, Rusia dengan Ukraina, rakyat jadi korban. Kepentingan politik, kekuasaan, akhirnya rakyat jadi korban. Mudah-mudahan tidak terjadi di Republik Indonesia. Maka kita semua wajib, kalau ada orang yang memprovokasi, ada orang yang mencoba-coba mengganggu persatuan kita, kita jadikan dia musuh bersama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Jam berapa menikah? Hah? Saya cuma tanya jam berapa. Apa yang belum kau bilang? Belum apa? Belum makan. Sebagai laporan saja ini bosa. Bayangkan begitu saya hormati ini acara. Kemarin itu Pak, satu harian saya rekaman di Metro TV. Selesai hampir jam 6. Saya langsung pergi ceramah lagi. Malam, ceramah Paci. Selesai hampir jam 10. Ke hotel istirahat. Belum enak istirahatku, kasihan pergi lagi bandara. Jam 2 terbang. Saya bilang kenapa? Nggak sampai-sampai ini, jauhnya ini dari Jakarta. Kukira 1 jam, ternyata 3 jam setengah. Sampai begitu tak buka mataku, terlambat sampai subuh. Karena sudah terang. Sampai lagi, kembali lagi ke sini. Nanti balik lagi, kasihan. Begitu lelahnya kita. Tapi melihat Bapak Ibu semua gembira menyambut saya, lelah itu hilang. Allahu Akbar. Nah, jam berapa Mi? Pak Bupati biasanya saya ceramah pakai jam. Tadi karena buru-buru, mau tadi rencanakan mandi dulu, ganti baju. Ini busa-busa Mi kali pakku ini. Untung saya sudah pakai tawas tadi malam. Coba Pak Bede tidak pakai tawas, Ibu berani kau keluar rumahmu? Satu kali jaki nak cium itu jamaah sakulu, begitu nak lihat di televisi dan bilang sakulu kinyustas. Jam berapa? Jam 12? 12. Jam berapa duhur? Apa karena belum terus? Masih bisa 1 jam? 2 jam masih bisa? Masih bisa? Saya tidak bisa. 2, 3. 3 kalau kalian mau sukses. Ulang ya. 1 belajar. 2 bersatu kok. 3 at'im al-mazakin. Beri makan kau fakir miskin. Jangan kau pelit. Kalau ini Halmahera mau sukses, orang-orang kaya kasihan, jangan kau pelit. Kalau orang kaya mau Pak, kecil ini orang miskin. Kalau orang kaya mau Pak, lebih dulu mereka masuk surga dari kita orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga tahajud. Orang miskin sholat tengah malam, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita. Alhamdulillah, saya dengar kabar di sini Pak, banyak orang kaya. Tapi sedikit yang dermawan, yang banyak pelit.
Nabi lor di kampungku sekke. Kikirigala paku jambatan. Bu. Bu. Ini ibu-ibu KKSS ini semua. Banyak semua saya lihat emasmu. Hah? Nggak tahu palsu atau asli. Bu. Bu. Kalau mati Ki, siapa pakai itu emas cincin berlian? Siapa? Anak B, istri kedua. Baik, mak bede silakenmu. Oh, nah dengarlah ini mamanya, istriku Pak Frans. Dia dengar ini ceramahku. Pulang dia kata panggil Kak. Ustadz, sini Ki dulu. Kenapa sayang? Jadi nanti kalau meninggal Kak, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang duduk kok di sini sayang. Kupeluk-peluk lah dia. Kenapa kau ketawa? Nah istriku. Cemburu nah. Saya peluklah dia. Lalu saya bilang, sayangku ingat baik-baik ya. Jangankan kau meninggal. Kau masih hidup saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Hehehe. Maka ini ibu-ibu, jangan lalu kau sekke. Tidak ada orang suka orang pelit. Daripada istri kedua pakai itu emasmu, lebih baik kau jual sebagian, cari ke orang miskin KKSS, bantu dia. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ke ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang kepala dinas yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Coba dengar Pak Bupati, tidak ada suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu jelek, itu pelit Pak. Jakob Firmana, sekke, pelit. Padahal dia juga pelit. Apalagi Pak Wakil Bupati mau terpilih lagi. Jangan lalu ki pelit Pak. Tidak ada orang suka orang pelit. Bersedekahlah. Tapi jantung kau langsung kau pikir sedekah duit. Sedekah tidak selalu duit. Kalau Pak Bupati lalu sedekahnya hanya duit, berapa kasihan gajinya? Pak Bu, kenapa kasihan banyak pejabat ditangkap? Karena selalu kau datang bawakan proposal. Tim sukses, Pak, iya Pak, waduh, ini yang pilih kita ini kecamatan ini Pak, mereka ini. Sumbangannya Pak Bupati, sedekahnya Bupati, bukan duit. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah perda yang membuat rakyatmu gampang cari kerja. Itu sedekahnya Bupati. Apa sedekahnya Bupati? Bikinlah infrastruktur jalan yang bisa membuat rakyatmu gampang berdagang. Itu sedekah. Apa sedekahnya Pak Wakapolres? Apa sedekahnya? Bukan duit. Berapa gajinya Wakapolres? Apa sedekahnya Pak Lek? Ciptakan keamanan di negara ini. Tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Wujudkan pelaksanaan hukum dengan sebaik-baiknya. Itulah sedekahnya seorang polisi. Jangan naruh naik motor. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat ji Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Pak, ada SIM, ada STNK, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dibikinlah, dia tulislah surat tulang. Begitu dia tulis surat tilang, ini anak mahasiswa, dia bilang, Bapak juga pembohong. Apa maksudmu? Mengaku polisi, baru polpemu pilot. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan kau musuh polisi. Kau kira enak di Tobelo kalau tidak ada polisi? Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Saya bisa ceramah di sini difasilitasi oleh polisi. Jangan musuh polisi. Ibu-ibu, rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, hartamu dijarah, anak gadismu diperkosa. Siapa kau cari? Pak Imam. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuh polisi.
Saya pergi ceramah, macet jalan, tidak goyang-goyang mobilku. Saya baca ayat Yasin, tidak goyang. Saya baca ayat Kursi 2 kali, tidak goyang-goyang. Datang polisi, Pak Ustaz, goyang Pak. Makanya jangan musim polisi. Ayo, Bapak diserobot tanah, diambil orang Tanata, pergi lapor kantor Polres. Tapi Pak Polisi, tanahku diserobot, tolong bantu saya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musim polisi. Polisi juga jangan musim ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi, ulama bersinergi menjaga Republik Indonesia. Nah, itulah yang baik. Sedekah. Sedekahnya polisi, lindungi masyarakat, ayomi masyarakat. Itulah sedekahnya polisi. Sedekahnya anggota DPR, musyawarah kok. Bagaimana caranya membuat rancangan undang-undang peraturan daerah yang membuat orang semakin sejahtera di kampung ini. Jangan kalau mau dipilih datang bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu telepon macikali. Sepupu ki, sama-sama orang Bugis ini nih kartu namaku. Ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Makanya yang kau pilih yang kepala talak. Pak Bote. Ayo sedekahlah. Dan ada 4 kata Nabi penopang tegaknya ini kabupaten, tegaknya satu daerah. Satu diantaranya dermawannya para pengusaha. Jadi Pak Bupati cari pengusaha. Ada mau datang investor cari. Tidak usah minta 10% untuk kantong pribadi. Nanti ditangkap kita KPK. Mereka mau datang, Pak Bupati, kemana saja? Kau kira saya kau bisa kebeli? Kurang ngajar kau. Kalau kau mau balik sumbang, jangan ke rekeningku. Cari ke orang miskin. Bangun bangun jalan. Itu sumbanganmu. Sedekah. Yang keempat. Kalau mau sukses ini. Yang keempat. Kita ulang dulu. 1. Nah lupa mi lagi. Kasih lobe misene. 1. Ilmu. 2. Jaga persaudaraan. 3. Bersedekahlah. 4. Ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Jangan kau bicara kasar. Artinya apa? Punya adab. Boleh kalian berbeda mazhab, tapi jangan kau saling memaki. Ada juga ustadz Pak kalau ceramah, kayak dia memang punya neraka. Ada tuh itu, sangin neraka saja nak ceritakan Pak. Bid'ah, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Nah luas gitu sorga bos, kasih masuk juga, kau besar gitu sorga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biar kami di pinggir-pinggir. Yang penting jangan kau kasih masukin neraka. Ada memang itu penceramah. Saya saja dimaki-maki di Facebook. Saya bilang, apa ini Ustaz? Kau bicara sunnah-sunnah, kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Ya buktinya kau tidak pelihara jenggot. Selimau midi apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Bukan kita ini gen yang mana tenunya Pak. Iya Pak. Ya, boleh. Adab itu ahsin kalamak, haluskan tutur kata. Kalau kamu berdakwah, dakwah itu kan mengajak. Saudaraku, dakwah itu mengajak. Bagaimana orang mau ikut kalau kau maki-maki? Bagaimana orang mau ikut kalau kau hina? Bagaimana kau mau ikut kalau kau mulutmu dari kebencian saja keluar? Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak pernah menghina, tidak pernah memaki. Maka kalau ada pendakwah, dia katakan dirinya ahli agama, tapi mulutnya kotor, mulutnya menghasut, mulutnya menghina, mulutnya melecehkan. Perlu belajar agama kembali. Ahsin kalama, haluskan tutur katamu. Dan yang kelima, karena waktu yang terbatas. Yang kelima, ini khusus iman yang kuat. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud.
Ibu-ibu, ada masalah dalam rumah tangga? Bohong kok kalau tidak ada. Semua kita pasti punya masalah. Ini. Ada semua masalahnya ini. Muka-muka penuh masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Kau mau lihat saja. Waktu kuliah, apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah pegawai, selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah bupati, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Mau jadi gubernur. Sudah gubernur, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Pak, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ini di belakang saya. Orang penuh masalah semua ini mukanya ini, Pak. Ini dasar Latif. Pak Bupati, Bapak pikir tidak ada masalahku, Pak. Saya ini kasihan, masalah saya sekarang jarang di rumah. Kalau istriku komplain, kenapa kau selalu keluar? Saya cuma hibur dia, ku peluk, baru ku menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah. Selesai, langsung tenang. Kalau saya pulang 1 minggu baru pulang, Batang, ku peluk itu baru ku menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah bilang, betul Ki? Betul kah sayangku? Oh, nah lupa lagi masalahnya, Pak. Nah perisa kupurku berantakan, marah-marah, ku peluk lagi. Baru menyanyikan lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai masalah. Ketika ada masalahmu, jangkau muncul makin marah, makin meledak itu masalahmu. Kalau satu marah, yang satu menyanyi. Kalau ibu-ibu marah suamimu, jangkau juga ikut marah, menyanyi kau saja. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tapi Pak Bupati, banyak juga rumah tangga saya lihat bertengkar. Tiap hari bertengkar, hamil lagi. Bingung juga saya lihat. Jangan aku tunjuk ibu. Ya. Nah, semua orang punya masalah. Semua. Dasar Latif dalam rumah tangga banyak masalah. Masalah saya sekarang yang paling banyak adalah banyak janda-janda curhat. Ustadz, saya baru meninggal suami. Adakah doa-doa yang membuat hati saya tenang? Saya kasihlah doa-doa penenang hati, wirid-wirid. Sudah itu Nabila lagi, Ustadz, ada lagi masalahku ini Ustadz. Saya butuh imam dalam hidupku. Oh iya Bu. Lalu dia bilang, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin habibillah. Ada rumah tangga kasihan, sudah 30 tahun berumah tangga, masih ngontrak-ngontrak. Ada baru 1 tahun menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Di antara dua belah pihak, suaminya selingkuh, istrinya juga. Ada lagi rumah tangga bagus, rumahnya bagus, setia suami istri. Apa masalahnya? Tidak punya anak. Ada anaknya, ada rumahnya, setia. Tapi apa? Mertuanya selalu ikut campur. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalahmu, kalau kau datang sama bupati bersandar, bupati ada masa kemampuannya. Begitu beliau angkat jabatan, tidak ada misandaranmu. Kamu datang bersandar kepala dinas mutasi, hilang sandaranmu. Kau datang bersandar kepada Pak Dandim mutasi, hilang kau punya sandaran. Tapi ketika kau bangun tengah malam minta kepada Allah, Allah hadir 24 jam dan Allah hidup selama-lamanya, tidak pernah mutasi. Mintalah kepada Allah. Berdoa tidak harus kau pakai bahasa Arab. Ya Allah, sudah lama saya merantau ke sini.
Kutinggalkan kampung halamanku demi memperbaiki hidupku. Mudahkan rezekiku, perbaiki hidupku supaya sisa mengangkat harkat dan martabat. Kalau ada rezekiku, saya akan bantu orang tuaku di kampung. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, berikanlah kekayaanmu kepadaku. Kalau Allah kabulkan, tidak ada yang mampu menghalangi. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Oh, ternyata baru kawin lagi suaminya. Tidak harus bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Bahkan pakai bahasa isyarat pun Allah tahu. Berdoa. Alhamdulillah kalian semua rajin berdoa. Tapi sayang, berdoanya di status. Ya Allah, lindungi suamiku di Facebook. Ya Allah, rahmati suamiku di Instagram. Sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Mari akhir dakwah kita ini jadikan doa sebagai standar. Terus. Kau kira kat tukang parkir? Ustaz ini, Ustaz kondang. Kau kira terus. Tukang parkir kapan? Belum puas. Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau aku kasih puas kau semua. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Kita hadir pengukuhan KKSS. Kalau KKSS mau berjaya, pegang erat-erat filosofi Pipos. Pada idi, pada elo. Si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, cedek tak, megai bagi-bagi. Kalau Bapak pegang filosofi orang Bugis ini, dimanapun Bapak bekerja, mencari nafkah, Allah limpahkan kesuksesan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan, jangan takabur ketika sudah dapat pangkat jabatan dan kekayaan, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan orang yang sombong itu kata Allah dalam Al-Qudsi, ada 3 temannya setan. Satu diantaranya Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kalian setelah merantau, jadi wakil bupati di sini, jadi anggota DPR di sini, jadi pengusaha di sini, jangan kau takabur meremehkan orang penduduk lokal. Karena kadangkala perantau sukses datang, direcehkan penduduk lokal, akhirnya ribut, rusuh kalian lagi capek balik kampung, tentu kalian sendiri yang rugi. Maka pegang itu baik-baik. Pada ini, pada elo, si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, megai bagi-bagi, cek deta, insya Allah. Kalian hidup dengan tentram. Jangan ada rasa sombong. Kalau orang kaya sombong, orang masih maklumi. Bupati sombong, orang masih maklumi. Kan dia bilang apa? Bupati tahu, wah banyak duitnya, kaya, cakep, wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi masih wajar. Tapi kalian sudah miskin, tidak terkenal, jelek, busuk bulunya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.